Baik Bapak Ibu Guru, kita akan melanjutkan sesi kedua, yaitu latihan Joyful Learning menggunakan EduGame, strategi pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Sebelum masuk kepada Joyful Learning, saya akan memperkenalkan dulu tentang mengenal lapisan otak kita. Otak kita terdiri dari otak reptilia, otak mamalia, dan otak neokortek. Masing-masing punya tugas dan fungsinya. Pertama, untuk otak reptilia, fungsi otak reptilia yaitu pertama, bekerja saat mengalami tekanan atau stres. Nah, suka merespon ya. Otomatis akan bereaksi ketika takut, terancam, atau tidak nyaman. Yang ketiga, yang menimbulkan dampak marah, tidak disukai, melawan, bahkan lari atau menghindar. Dan yang keempat, akan memberi respon awal setiap rangsangan masuk ya dengan spontan. Selanjutnya otak mamalia, fungsinya untuk sosial ya dan emosional. Tempat rasa sayang, ingatan long term memory atau memori jangka panjang, kunci penerimaan pembelajaran, sikap positif dan respon baik. Nah, ini otak tengah ya, otak mamalia untuk kunci penerimaan pembelajaran siswa didik kita. Selanjutnya neokortek atau intelijensi, fungsinya untuk merespon berbahasa, berpikir abstrak, memecahkan masalah. Ya, otak ini fungsinya untuk memecahkan masalah, perencanaan atau membangun perencanaan, berpikir serta bernalar, dan yang keenam berinisiatif dan berkreasi. Inilah gambaran lapisan otak kita yang bisa kita hubungkan dengan pembelajaran Joyful Learning nanti. Kita akan masuk tentang pengertian dari Joyful Learning. Joyful Learning merupakan suatu proses pembelajaran di mana terdapat hubungan yang kuat antara pendidik dan peserta didik tanpa adanya perasaan terpaksa atau tertekan Bapak Ibu, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan. Dalam penggunaan strategi Joyful Learning, guru harus memposisikan diri sebagai perantara atau fasilitator dan mitra belajar siswa. Nah, ini fungsi ataupun pengertian secara umum tentang Joyful Learning. Dengan penggunaan strategi Joyful Learning ini, maka akan tercipta kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dengan demikian siswa dapat memusatkan perhatian secara penuh pada materi pembelajaran. Ketika siswa tidak merasa tertekan, enjoy, tentunya akan membuat siswa kita akan penuh pada perhatiannya dalam pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Namun pada era atau masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sektor yang mengalami kendala ya, tidak terkecuali Bapak Ibu Guru sektor pendidikan, di mana pembelajaran saat ini berlangsung ada yang daring ataupun tatap muka terbatas yang sudah mulai dilakukan ataupun yang sudah full. Hal ini tentu membuat proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal Bapak Ibu, dan adanya learning loss ya saat pembelajaran di masa pandemik. Ya, tentunya anak-anak tidak bertatap muka dalam kurun waktu yang cukup ya, dan salah satu cara yang bisa kita atasi kendala tersebut adalah dengan menerapkan Joyful Learning. Joyful Learning mengharuskan guru, pendidik untuk dapat menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan
dan menarik Bapak Ibu, sehingga dapat merangsang peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Nah, komponen atau prinsip pembelajaran joyful learning yang perlu kita ketahui. Pertama, siswa harus mengalami. Dalam pembelajaran, siswa harus mengalami, mempraktekkan apa yang diajarkan oleh guru. Dalam hal ini, siswa banyak melalui berbuat dan pengalaman langsung dengan mengaktifkan banyak indera Bapak Ibu guru, tidak hanya indera penglihatan atau pendengaran saja. Yang kedua, interaksi antara siswa maupun guru untuk selalu dijaga agar mempermudah dalam membangun makna. Ya, penting sekali adanya interaksi dua arah antara guru dan murid, ya, pendidik dan siswa untuk membangun makna. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai cara menyampaikan apa yang kita ketahui. Dengan komunikasi, pembelajaran atau informasi akan sampai kepada siswa didik kita. Keempat, refleksi. Refleksi dijadikan sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu guru dari strategi yang telah diterapkan dan hasil apa yang dapat didapatkan oleh siswa didik kita. Dan tentunya dari evaluasi itu kita akan membuat sebuah hal yang baru, memperbaiki atau membuat strategi baru pembelajaran yang akan datang. Perasaan menyenangkan pada saat kegiatan pembelajaran dapat dijadikan sebagai sebuah alat yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan strategi joyful ini harus berprinsip pada sebuah kegembiraan sebagai strategi yang dipraktikkan. Nah, di sini kami akan memperlihatkan contoh pembelajaran yang menggunakan joyful learning. Di atas menara Marina merana. Nanti nyanyinya Marini. Nanti Marini menari di atas menara. Nah, lagi. Marini menari di atas menara, di atas menara. Marini menari, Marini menari di atas menara, di atas menara. Marini menari. Dikombinasikan Marini dengan Marina. Ayo. Marini satu, Marina satu. Yuk. Marina merana di atas menara, di menara, di atas menara. Marina merana, Marini menari di atas menara, di atas menara. Marini menari. Ya. Melakukan gerakan. Oke, nanti kita jalan dulu. Kalau walking kita jalan dulu. Terus ada jam nanti.